Cuma kan sebenarnya nggak semua orang kayak gitu juga. Ada orang yang butuh penjelasan kan. Nah, kuncinya memang komunikasi sih. Ini bukan cuma untuk kasus Eno, tapi untuk semua teman-teman. Mumpung masih muda, ini kan masih young kita kan ceritanya. Belajar untuk lebih sabar dan dibiasakan gitu. Sabar untuk komunikasi yang efektif ke pasien itu penting banget sih. Kalau pribadi nih ya, maksudnya boleh di mention nggak IG-nya Mbak Alia? Ya. Niat. Aduh, apa sih nih? Arianti Alia. Oh, IG. Arianti Arianti Alia dibalik ya, Arianti Alia. Nah, nanti follow ya di sana. Iya. Salah satu motivasi kalau pribadi ya gitu. Kalau ke tempat-tempat seperti itu sebenarnya yang dituju tempatnya bagus apa enggak ya. Terus ngeliatin jalan-jalannya ya. Ini ngeliatin IG-nya Mbak Alia terus enak bener nih kesini-sini jalan ya. Itu sebuah kebetulan loh, maksudnya sekalian bukan emang khusus jalan-jalan. Nggak apa-apa lah sekalian. Sekalian kan berarti. Iya dong. Sekalian namanya kan memanfaatkan situasi kan. Bagus. Terus tadi sampai mana sih? Dangkal banget gue ngeliatnya dari sana doang. Wih, setelah jelasin wah buset. Terus lanjut kan tadi gara-gara itu terus di Prancis gimana? Di sana tadi kan udah dapet hal yang beda ya. Terus lanjutkan tadi ke Jepang katanya habis itu tuh. Tadi dulu yang di Prancis berapa lama yang di Prancis? Kalau Prancis waktu itu cuma 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sih. Nggak lama kalau itu. Karena memang tujuannya cuma short observer aja gitu. Sekalian intensif belajar elektrofisiologi. Jadi ke pabrik alatnya juga. Sebenarnya tuh waktu itu harusnya mereka tuh manufacturer ini bikin kayak user meeting 2 kali setahun. 2 kali setahun yang dalam bahasa Inggris, 2 kali setahun yang dalam bahasa Perancis. Cuman karena waktu itu waktunya nggak pas, jadi ada kayak minta tolong untuk bisa nggak sih di luar waktu itu, dan mereka menyanggupi. Jadi akhirnya bernin sama itu semua. Jadi ya private sih waktu itu latihan alatnya untuk kenal alatnya segala macam jadinya. Benar kalau gitu. Ya, terus lanjut. Habis dari Prancis? Itu 1 bulan tuh. Jepang tuh langsung atau nggak ada jeda dulu 1 gitu? 10 bulan ya bedanya ya. 10 bulan. Balik dulu 10 bulan berangkat lagi. Oke. Nah, ceritanya gimana ceritanya waktu mau ke Jepang? Kenapa ke Jepang? Kalau waktu itu ke Jepang memang kebetulan diperkenalkan oleh Presiden ASNOS. ASNOS tuh Asia Neuro-Ophthalmology Society-nya Asia ya. Kan memang beliau orang Jepang. Namanya Prof. Satoshi Kashii. Waktu itu memang dikasih link ke beliau, diperkenalkan. Udah kenal sih sebenarnya, cuman diperkenalkan lagi untuk bahwa aku nih young ophthalmologist yang interested in neuro-ophthalmology dan pengen ada kesempatan belajar di sana gitu. Dan waktu itu email-emailan, ditawarin 2 tempat. Dia nanya, kalau misalnya memang fokusnya itu pengen ke NO-nya, ada 1 tempat nih di Miyazaki dengan Prof. Hideki Chuman namanya. Beliau training full time fellowship di Amerika tahun 9/11 tahun berapa? 2000 tahun 2000. Terus beliau tuh memang bisa untuk ngajarin terima orang fellowship luar gitu ya untuk belajar NO khusus di dia. Jadi ya waktu itu kurang lebih jalurnya kayak gitu. Nah, jadi akhirnya bulan September berangkatlah aku ke Jepang, ke University of Miyazaki di Kyushu. Jadi jauh sih dia di kota Miyazaki, 2 jam, 1 jam atau 2 jam ya? 2 jam kayaknya flight-nya dari Tokyo, dia di selatan. Di sana 4 bulan aku. 4 bulan. Wow, lama juga. Lumayan nih 4 bulan. Jalan-jalan kemana aja? Itu tetap ditanyain. Lu bisa aja, Pak. Itu di sana
di klinik khusus NO atau memang klinik mata Jadi gitu? senseiku itu kan dia associate professor. Kalau di Jepang itu kan profesor kepala departemen, associate professor kayak wakilnya gitu. Nah, profesornya tuh orang retina, associate professornya tuh profku. Dia megang kasus-kasus yang dikonsulkan selain retina. Jadi NO tuh utamanya, tapi beliau juga ngerjain pediatri, oftalmologi, and strabismus, ngerjain orbit juga. Jadi selama di sana itu, jadi selama di sana aku tuh bukan cuma periksa pasien NO hands-on ke pasiennya, periksa-periksa gitu, diskusi juga kan intensif, tapi untuk asisten operasi tuh aku juga bantuin operasi strabismus yang paling sering, operasi katarak iyalah ya, sama operasi okulo. Jadi DCR tuh aku sering banget asistenin, sampai waktu itu udah lancar. Jadi waktu itu apa ya, menurut aku luar biasa banget sih nih senseiku, soalnya dia juga operasi strabismusnya minimal invasif yang nggak buka konjungtiva. Jadi kalau di Jepang tuh ada kebiasaan kayak gitu, dia menggabungkan NO sama yang lain, paling sering sama strabismus. Di Asia sih rata-rata kayak gitu. Oke. Itu memang karena jumlah dokter matanya yang terbatas atau emang senseinya jago banget gitu? Kalau Sensei ini kan namanya karena sensei, memang Bos. Sensei kan guru, Pak. Dia menjago banget. Nggak, tapi memang mungkin karena kasusnya kota kecil ya. Aku juga pernah nanya sih, kalau di kota gede kayak di Tokyo, Kyoto udah masing-masing sebenarnya. Cuman NO strabismus tuh selalu jadi sesuatu yang deket banget. Jadi banyak orang NO yang memang ngerjain strabismus dan pos gitu. Asia pendekatannya rata-rata kayak gitu. Kecuali mungkin kayak di Indonesia ya kan emang pos-pos sendiri, NO sendiri. Ya. Oke. Seru sih. Gak kesana aja jadi ngebayangin gue. Tapi enak sih tinggal di Jepang tuh suatu pengalaman yang luar biasa, karena aku dari kecil sukanya kan itu baca komik Jepang sama nonton anime pas sampai SMA tuh ya masih. Jadi waktu akhirnya dapat kesempatan ke Jepang, stay di sana lama gitu kan, kayak bener-bener gitu. Nostalgia masa kecil ya. Seneng banget, kayak anak bocah dikasih apa gitu. Keren. Oh, seru banget ya ceritanya ya. Pengen gue, Ban. Daftarlah. Lo kan strabismus, Mbak. Tuh, deket sama NO. Ketemu sensei dulu. Bisa, strabismus. Ketemu sensei. Tapi itu loh ya, jadi kalau dari pembicaraan kita kan jadinya linknya itu penting tuh. Jadi kayak gimana caranya Mbak Alia nih kesana dapat relasi. Nah dari situ sebenarnya bisa jadi motivasi buat teman-teman. Aktif, nggak apa-apa. Kita saling kenal, ketemu banyak orang, dapat relasi banyak, pasti nyantol ada 1-2 kesempatan seperti kayak tadi kan ya. Iya. Benar banget. Terus aku juga pengen sharing sedikit tips sih. Kalau kita udah tahu peminatan kita apa, kita kan pasti akan sering ikut acara-acara seminar peminatan itu kan. Nggak ada salahnya kok kalau misalnya ngedeketin misalnya pembicara asingnya ada yang kita suka gitu, terus kita tertarik, udah lihat-lihat kok nih kayaknya oke nih untuk belajar di dia. Nggak ada salahnya kita kayak datang memperkenalkan diri dengan baik gitu ya, dan bilang bahwa kita itu tertarik loh, apakah ada kesempatan buat ikut di tempat prof gitu sekian lama, bisa nggak nanti aku minta emailnya. Itu sesuatu yang jujur udah aku lakuin dari pertama awal gitu. Jadi sebenarnya awal aku pernah lakukan itu ke salah satu prof di Singapura, tapi ya waktu itu karena 1 dan 2 hal harus nunggu lama, terus Singapura kan memang termasuk yang repot ya untuk semuanya ya, SMC-nya segala macam. Jadi waktu itu akhirnya ya sudahlah dikesampingkan. Ya tapi sampai sekarang masih berhubungan baik dan masih kenal baik dengan beliau gitu. Jadi itu suatu apa ya, jangan malu-malu, jangan takut-takut juga sih. Iya. Kadang-kadang kita grogi gitu kan kalau mau. Iya, malah kabur kan kalau udah deketin kan. Iya, benar. Ya itu yang harus diubah mindsetnya sih. Iya. Ini benar, itu tips penting sih itu. Jadi cari relasi yang sebanyak-banyaknya. Nah, pasti kesempatan untuk seperti itu bakal jadi lebih besar ya. Ya tahu kan ketemu siapa aja gitu, dapat info apa gitu kan. Saling berbagi. Nah, seperti sekarang.
Ya. Deviznya. Nah, terus habis dari Jepang, Taiwan katanya. Taiwan. Nah, Oh iya Padahal Taiwan gitu. sempat. Ada Taiwan dulu. yang Iya, Taiwan emang. ini Emang sengaja ya pergi-pergi. Tadi dia nggak cerita, lu tahu banget sih Ben lu. Dia tahu banget loh. Kepo gua. Ini kepo duluan loh. Gue kalah keponya, gue baru kepo aja barusan nih kepo IG. Dia udah kepo banget. Cerita lanjut. yang terakhir kan Taiwan. Nah, Taiwan ini alhamdulillah sih dapat kesempatan ICO sih. Cuman waktu itu aku agak sedikit beda nih. Kalau orang-orang kan biasanya kan apply ICO dulu, baru nanti pas udah keterima dia hubungin host kan. Nah, kalau aku sebenarnya dibalik. Jadi waktu itu salah satu prof di rumah sakitku, Prof. Cahyono sih, beliau kan ini ya, apa namanya, apa sih bosnya apa istilahnya? Council, astaga. Oh, council. Ya, sejenis councilnya APAO. Salah satunya itu ada juga Prof. Anggurwang namanya, dari Taiwan, dari Taipei. Nah, waktu itu Prof kasih tahu aku, Alia, kamu hubungin dia deh. Waktu itu saya udah bilang kita ada NO muda di JEC, lagi cari-cari fellowship, dan dia menyambut dengan positif lah gitu. Dan akhirnya waktu itu aku email beliau, cuman waktu itu saya tuh emailnya pas sebelum aku berangkat ke Jepang. Jadi akhirnya aku bilang, Prof, aku pengen berangkat, tapi tahun ini aku ke Jepang dulu, kalau kan nggak apa-apa nggak? Dia bilang, oh nggak apa-apa, nanti hubungin aja lagi mendekati itu. Dan dia tiba-tiba ngomong gini, kamu udah ada beasiswa belum gitu, atau dibayarin rumah sakit atau dibayar sendiri gitu. So aku bilang bahwa kebijakannya gini, sebagian besar memang sendiri. Oh kalau gitu kamu daftar aja nih ke ICO Fellowship, karena Taiwan Ophthalmology Society atau TOS itu punya program khusus dengan ICO. Dari situlah aku dihubungkan ke Miss Cordula tuh yang bantuin fellowship-nya ICO. Dari situ, tapi aku tetap harus mengikuti persyaratan ICO, jadi ngisi ini gitu. Tapi memang jalurnya dari hostnya dulu dan terima, dan akhirnya diterima, ya udah berangkat. Enaknya sih gitu. Nah, kemarin kan waktu kita lagi YO Tinder kan ada sedikit perdebatan tentang ujian ICO ya. Aku sih sebenarnya emang lulus ujian ICO. Jadi pemilu Pilkada DKI itu kapan ya? Yang kapan yang terakhir? Yang terakhir. Ya, Pilkada yang terakhir itu. Aku itu ujian ICO di Bandung. Waktu itu dibantu sama Prof. Arif. Kalau misalnya mau cari-cari tahu tentang rencana ujian ICO, bisa tanya beliau sih, karena beliau sebenarnya aktif nawarin. Nah, boleh tuh. Coba tanya-tanya teman-teman di Bandung, mungkin Prof. Arif gitu kan. Nah, waktu itu kita ikut. Nah, ikutnya basic science dulu. Nah, basic science itu basic science and refraction, optic and refraction. Aku lulus dua-duanya. Jadi kan lumayan tuh dari modal, udah lulus nih ujian ICO. Cuman emang aku belum lanjutin ke yang lebih lanjut ya. Apa sih yang spesialistiknya aku belum lanjutin sih. Nah, dengan modal itu juga kalau katanya orang ICO-nya, Miss Cordulanya, itu poin lebih untuk kita udah lulus ujian ICO dan apply beasiswa ICO. Artinya gimana sih? Jadi kalau misalnya ada dua kandidat apply untuk hal yang sama. Nilainya on par gitu sama, satu udah lulus ujian ICO, yang udah lulus ujian ICO ini yang akan dapat beasiswanya gitu. Jadi sebenarnya bukan suatu kewajiban, tapi nilai lebih lah untuk lebih mengamankan posisi kali ya jatuhnya ya. Gitu. Lo udah pernah ngerjain soal ICO belum, Mbak? Habis digolet Basic science. Ya, lo cobain, Mbak. Gue udah pernah nyoba sih, tapi emang keriting juga sih, lumayan. Keriting lah ya gue berasa. Ada contoh-contoh soalnya. Ada, iya. Aku udah pernah nyobain. Terus maksudnya, ya. Tahan berapa lama, Ban? Bertahan sampai berapa lama? Makanya, lumayan sih emang. begitu. Gitu. Apa namanya? Oke. Langsung oke. Ya. Tapi itu tips bagus lagi. Tips yang baik lagi nih. Prof. Arif nanti habis nih. Mungkin lagi gara-gara gue. Mungkin Mbak Alia mau bikin bimbelnya, bimbel ICO. Bimbel ICO dong. Udah lupa sebenarnya waktu itu jawabannya apa aja.
Nanti kalau Tapi ada yang mau benar. nanya-nanya lanjut ke Mbak Aya boleh Masuk ya? aja. Boleh Iya, lah. Di follow IG-nya guys, jangan lupa guys, biar Boleh guys. diramein guys. Guys, follow guys. Followernya kayaknya lebih banyak dari gua guys, ini guys. Sip. Kita udah. Jadi terakhir akhirnya di Taiwan ya, Taiwan, Mbak ya. terakhir. Berarti sampai Tahun baru 2009. Ini tahun berapa sih? 2020. Iya, tahun baru 2019. Oke. Januari 2019 aku balik. Berarti setelah itu gimana? Habis dari itu kegiatan nih apa aja nih? Terus Belum fellow lagi sih, belum fellow lagi. belum fellow lagi, Ban. Belum. Belum ya? Belum. Iya. Iya. Pengen Long life sebenarnya learner nih. lanjutin lagi, cuman nanti deh ya, lagi corona gitu kan. Lagi corona, jadi ya. Nah, sekarang kan Durante Fellow atau observership diantaranya gitu kan sudah mulai terjun di klinik neurooftalmologi di JSC ya. Apa sih ceritanya yang kira-kira buat teman-teman semua nih yang nonton ini, sebenarnya pengalamannya apa sih yang didapat ketika di klinik neurooftalmologi? Maksudnya pengalaman yang bisa didapat dari ya, aplikasi maksudnya ya cerita waktu yang di JSC setelah pulang dari beberapa kali fellow atau di antara fellow itu kan pasti kan juga tetap aktif pelayanan kan di JSC. Iya, Nah itu gimana sih sebenarnya pengalaman jadi ya dokter yang di praktek di klinik NO. Ini kan soalnya kalau kita ngomongin yang oftalmologi umum kan pasiennya sangat heterogen ya. Kalau misalkan di JSC yang khusus klinik NO-nya tuh sebenarnya gimana sih? Gimana gitu ya? Ya. Pusing sih sebenarnya. Allah, itu Tuhan udah maha adil sih. Tuhan maha adil, Pak. Kalau yang pintar dikasih yang pusing, Pak. Misalnya kita sebagai dokter mata umum, sebagai residen aja, harus berhadapan sama kasus NO, itu kan pusing ya. Bayangin itu harus ditranslate ke bahasa awam yang orang tuh paham gitu. Nah, itu maksudnya tuh, itu gimana tuh? Seru tuh. Seru sih, lumayan. Sering juga, tapi sebenarnya gini, ada yang tadi aku cerita di awal, ada satu sisi yang rasanya ke arah puas, dan puasnya tuh bukan cuma puas ke kita, tapi puas ke pasien juga ya. Oh, akhirnya pasien ini lega loh dapet jawaban. Untuk hal-hal yang mereka tuh udah bingung lah ke dokter-dokter, kayak nggak tahu kenapa. Di akhirnya kita bisa dapat, oh Pak, ini tuh kayak gini loh, penyebabnya ini gitu. Dan mereka tuh sangat mengapresiasi itu gitu, walaupun memang banyak kasus yang pada akhirnya ya ini prognosisnya sih nggak terlalu bagus ya, tapi kan yang penting sekarang kita gimana caranya mencegah misalnya ke mata sebelahnya atau mencegah efek komplikasi sistemik lainnya gitu misalnya, atau yang lain-lain lah. Dan itu sesuatu yang ya kepuasan sendiri untuk diri sendiri dan untuk ke pasien ya, karena kita bisa bantu pasien menemukan jawaban apa sih yang dia butuhkan gitu. Ya itu penting banget sih, benar. Karena pasien tuh kalau udah tahu tuh ya bukan kalau kita jelasin dengan baik sih, pengalaman emang mereka nyari sebenarnya kenapanya ya, bukan apakah bisa dibenerin atau enggak gitu loh. Jadi mungkin mereka udah tahu ini akan susah gitu, tapi kan mereka butuh penjelasan ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Iya, itu yang poin penting banget sebenarnya buat kita oftalmologi muda itu mulai membiasakan diri ke arah sana sih. Karena kalau kita ya itu tadi biasa dengan mungkin pasiennya, mungkin karakteristik tiap daerah pun beda-beda. Kalau di Jakarta pasiennya lebih kritis gitu. Kalau mungkin di daerah yang kayak di Jawa yang culture-nya itu masih kuat banget gitu, kadang-kadang pasien nerima-nerima aja gitu. Betul. Di pasien mungkin kita bilang ini akan sangat sulit, itu mereka juga ya sudah it's time to end the treatment atau gimana. Nah, cuma kan sebenarnya nggak semua orang kayak gitu juga. Ada orang yang butuh penjelasan kan. Nah itu, pokoknya di situ sih, benar. Ya, kuncinya memang komunikasi sih. Ini bukan cuma untuk kasus NO, tapi untuk semua teman-teman. Mumpung masih muda, ini kan masih young kita kan ceritanya. Belajar untuk lebih sabar dan dibiasakan gitu. Sabar untuk komunikasi yang efektif ke pasien itu penting banget sih.